Hello everybody, welcome to the subject Lab Structure Data at Major Information System. Our topic today is review Java competencies. And the today agenda is writing algorithm, case study, and Java implementation. Well, since this is our first meeting, I'm very happy to introduce myself. I'm Ivan Siregar, and I'm faculty member from Information System Department, Institut Teknologi Harapan Bangsa. This is my email address, and this is my WhatsApp number. Feel free to contact me. At this subject, I will help you to explain the concept, hands-on with technical things, and discussing best practice. Regarding to this subject, my strengths are in designing the algorithm, designing the business process, platform integration, and solution architect. Agenda and goals for this session. Number 1 is standardization basic competency. Number 2 is algorithm skill. Number 3 is self-confidence. For number 1, standardization basic competency, nanti setelah sesi ini, maka semua peserta akan memiliki basic skill Java programming yang sangat memadai, sehingga kita bisa melanjutkan kelas praktikum ini pada pertemuan berikutnya. For the algorithm skill, semua peserta menuliskan algoritma yang lengkap dan benar. Kemudian, semua peserta mampu untuk mengimplementasikan algoritma dengan menggunakan Java. And for the self-confidence, seluruh peserta akan memiliki rasa percaya diri dalam membuat program komputer. Langsung saja, mari kita hands-on with Java. I'm giving you here a case study. Ada array 2 dimensi, yaitu array ukuran 2x2. Kita punya 2 array, yaitu array A dan array B, yang dibaca lewat keyboard, merupakan entry dari user. Array B pun demikian. Lalu setelah array A dan array B di entry, maka array A dan array B akan kita jumlahkan, dan hasilnya akan kita simpan pada array C. Mari lihat contoh di bawah ini. Array A adalah 1, 2, 3, 4. Array B 4, 3, 2, 1. Dan array C-nya adalah 5, 5, 5, 5. Sebagai hasil penjumlahan array A dan array B. Nah, let's see how we solve it with Java. Kita akan mencoba untuk mengimplementasikan dengan Java. Mari kita ikuti step by step. Nah, sebagai langkah awal, di sini saya sudah siapkan sebuah editor. Kita akan menggunakan editor Notepad++. Walaupun kita bisa menggunakan editor visual, tapi untuk tahap awal saya sarankan peserta menggunakan editor yang polos seperti ini, agar ketika ada error atau bug, kita bisa teliti daripada menggunakan visual yang akan menolong kita langsung untuk menemukan errornya, sehingga sense-nya itu lebih akan terbangun, skill kita akan lebih mumpuni ketika kita mencoba menggunakan tanpa bantuan visualisasi apapun. Nah, di sini sudah saya buka sebuah file editor, maka langkah pertamanya adalah kita akan menyimpan file tersebut terlebih dahulu. Nah, saya simpan filenya. File save as. Saya simpan pada satu folder tertentu. Lab Java. Oke, lalu berikan nama, misalkan array 2d.java. Dan save as-nya sebagai all files, all types, sorry. Ya, jadi .java dan all types, lalu lakukan save. Nah, kita sudah punya file tersebut, maka kita akan membuat programnya. Jadi jangan lupa langkah pertama adalah kita simpan terlebih dahulu filenya, dan sambil kita bekerja, kita bisa kapanpun
melakukan Ctrl S untuk menyimpan sewaktu-waktu hasil pekerjaan kita. Nah, untuk selanjutnya, kita akan membuat header. Header ini adalah informasi mengenai siapa pembuat programnya dan apa isinya. File name-nya adalah array two dimension Java, tanggal hari ini, katakanlah misalkan tanggal 20 Agustus 2020, dan siapa developernya, misalkan Ivan Siregar, dan description-nya. Description mengenai file ini apa isinya. Ya. Menerima entry user untuk matriks A 2x2. 2x2. Lalu itu lagi. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Menerima entry user untuk matriks B yang ukurannya 2x2, lalu melakukan proses C adalah A ditambah B. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita bisa save. Waktu-waktu kita bisa save kapanpun ya. Kemudian kita akan import Javax swing J option pane, jangan lupa titik koma, lalu public class. Nah, nama public class harus sesuai dengan nama filenya, dan langsung kita enter. Ya, mungkin lebih bagus kalau kita seperti ini, jadi dia lurus ke bawah untuk bikin dan end-nya. Kemudian public static void main string ini. Ya. Oke. Lalu kita di sini akan mendeklarasikan array. Setelah itu nanti akan mendeklarasikan variabel, lalu menerima entry array A, lalu menerima entry array B, lalu lakukan proses A tambah B sama dengan C, lalu tampilkan hasil C. Nah, kira-kira begitu yang akan kita kerjakan. Nah, coba sampai di sini. Kita save dulu, kita lihat apa hasilnya ketika kita melakukan running. Oke, kita lihat apa isinya. Ada array 2D, coba kita compile. Oke, tidak ada masalah, lalu kita run. Oke, tidak ada masalah. Sampai sejauh ini tidak ada error apapun. Nah, sekarang kita akan mendeklarasikan array-nya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk mendeklarasikan array-nya. Nah, array-nya adalah bertipe integer. Ya, array-nya bertipe integer, 2 dimensi. Namanya adalah A.
Ini cara mendefinisikan array yang 2x2 elemennya. Jangan lupa titik koma. Kita butuh 3, saya Ctrl D aja untuk cepatnya, biar di copy. Ctrl D duplikat ya. A, B, dan C. Dah, setelah ini kita bisa compile lagi. Mari kita compile. Oke, compile tidak ada masalah. Kita lanjutkan untuk melakukan proses mendeklarasikan variabel yang dibutuhkan. Ya. Nanti kita akan perlu variabel i untuk looping. Jadi ini untuk baris dan variabel j untuk kolom. Jadi karena matriks itu terdiri dari baris dan kolom. Kemudian kita akan perlu untuk menerima entry array A. Nah, di sini kita perlu untuk melakukan looping ya. Jadi for i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil daripada 2, lalu i plus plus. Nah, ini adalah skema untuk looping. Lalu jangan lupa langsung bikin end. Di dalamnya kita perlu lagi melakukan for looping lagi untuk j. J ini adalah untuk pengontrol kolom sama. Oke. Nah, lalu nanti kita pada prinsipnya adalah akan mengisi nilai matriks A untuk I, baris yang ke I, dan kolom yang ke J. Kita akan mengisi dia. Katakanlah kita mengisi nilainya dengan 9. Ya, begini dulu aja. Jadi kita hardcode dulu aja. Lalu kita coba run, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ternyata ada kegagalan. Bentar. Ini. A, I, J. Oke. Mohon menunggu sebentar, saya coba lihat di mana, kenapa tidak selesai. Oke, ternyata sih sudah, dia tertutup di bawah ya. Oke, nah kita lanjutkan lagi untuk sekarang kita akan lanjutkan untuk mencoba menampilkan datanya. Tadi setelah kita buat dia secara hardcode, ya, secara hardcode seperti ini. Nah sekarang kita coba tampilkan datanya. Kira-kira caranya adalah tampilkan hasil. Nah mungkin di bagian ini kita akan menampilkan hasilnya. Coba ya, kita copy aja bagian for-nya. Seperti ini. Hasilnya coba kita munculkan. Ya. System out print matriks A, I, J, titik koma. Oke, sampai seperti ini. Kita coba compile lagi, hasilnya kira-kira seperti apa. Oke. Compile-nya sukses, lalu kita run. Oh, ternyata benar, hasilnya 9999. Oh, biar dia lebih rapi, kita coba akali supaya di sini ada mengandung spasi. Mungkin begini dulu. Ya, kita lihat apa hasilnya. Oke, sudah ada spasinya. Tapi setelah baris langsung enter.
Harusnya sih setelah baris langsung enter ya. Maka kita cukup sebetulnya melakukan enter setelah pencetakan baris. Seperti ini, print line. Oke, jadi ini adalah untuk enter setelah mencetak satu baris. Mari kita lihat hasilnya. Compile berhasil. Oke, sudah lebih benar ya. Artinya mekanisme untuk mengisi array dan menampilkannya sudah benar. Nah, sekarang adalah kita akan membuat array itu bukan di hardcode. Isiannya bukan cara hardcode, tapi isinya ini adalah dengan menggunakan entry dari user. Ya, nah caranya kita akan menggunakan perintah namanya, kita akan pakai JOptionPaint show input dialog. Ya, kira-kira begitu. Nah, kita JOptionPaint show input dialog null A, ini adalah matriks A. Oke, sebentar. Ini saya buat dulu sebagai variabel string temp untuk menampung hasilnya, dan temp diisi oleh JOptionPaint. Ya, kira-kira seperti ini ya. Nanti si temp ini akan diisi ke nilai A, matriks A. Oke. JOptionPaint show input dialog null, sebentar. Matriks A. Oke. Ya, kira-kira begini dulu. Kita coba compile lagi. Oke. Nah, sudah berhasil ya. Jadi muncul nilainya 1, 2, 3. Tapi ternyata dia hanya A terus yang kelihatan. Kita pengennya A 1, 0,0, A 0,1 dan seterusnya. Nah, itu bisa kita buat dengan cara seperti ini. A kita tambahkan dengan yang A, I, J ya. I, koma, mencetak koma, dan mencetak J. Dan ini adalah mencetak kurungnya. Nah, mudah-mudahan benar ini. Ayo, sekarang kita lihat, compile lagi. Ya, A00, A01, A10, A11. Oke, berarti semua komponen sudah lengkap. Nah, sampai di sini sekarang kita sudah menghasilkan bahwa array A itu sudah benar, ya, sudah berisi. Untuk membuat array B, kita tinggal copy saja. Maaf, saya switch dulu. Ya, kita tinggal copy ini, masukkan ke bawahnya, bagian section yang menerima array B. Ganti saja di sini jadi B. Oh, maaf. Saya kelupaan. Untuk mengisi nilai dari temp ini, kita akan pindahkan ke mengganti nilai 9. Ya, kita perlu memindahkannya dengan nilai 9, maka kita harus melakukan parse, namanya pengubahan tipe dari string menjadi integer, pakai integer parse in. Di sini perlu ada integer parse in dari si temp. Nah, kenapa begini? Karena secara prinsip semua yang di entry oleh keyboard itu adalah dalam bentuk string, disimpan string. Sementara kita pengen mengisinya ke dalam array, yang array itu adalah tadi sebagai integer. Sehingga kita perlu melakukan istilahnya casting ya. Ini untuk casting, pengubahan tipe data. Ya, mengubah tipe data. Nah, jadi ini kita copy, bikin ke bawahnya. Oke, dan jangan lupa ini ganti menjadi B. Oke, sampai di sini dulu. Kita coba lakukan compile. Oke, ini kita lihat bahwa dia adalah array A. Saya isi. Oh, ternyata masih A terus di sini ya, kelihatan. Kemungkinan ada yang salah ketika dia penampilan datanya. Oh ya benar, di sini A, harusnya sini adalah
B. Oke. Oh, maaf, saya belum switch. Ya, ini ya. Di sini tadi seperti ini. Tadi sama-sama A. Nah, harusnya di situ A, yang di bawahnya adalah B. Ya, seperti itu ya. Lalu sekarang kita compile. Oke, compile. Lalu di run. Kita coba run. Oke, ini A. Nah, sudah betul ya. Ini B sekarang. Oke, hasilnya adalah masih array A saja. Nah, ini sudah benar arahnya. Sekarang kita akan melanjutkan untuk menjumlahkan nilai array A dengan array B. Secara prinsip sama saja. Kita copy. Maaf. Ya, kita copy ya array B-nya. Kita pindahkan ke proses. Nah, di sini sebagai bentuk assignment bukan B tapi C. Lalu yang bagian ini nggak perlu, saya kasih komentar aja karena prinsipnya nggak dibaca lewat keyboard tapi hasil manipulasi data, hasil ekspresi A tambah B. Sehingga yang ini saya bisa buang, tinggal copy saja bahwa C itu adalah A ditambah B. Sehingga di sini adalah B, yang itu adalah C. Oh, maaf, A. Jadi AIJ tambah BIJ akan menghasilkan CIJ. Demikian seterusnya looping akan dilakukan. Lalu menampilkan hasil di sini, array C, kita ganti aja ini menjadi C, ya, dan selesai. Kita lihat sekarang hasilnya, jangan lupa di save dulu. Ya, saya sudah save. Kemudian kita coba lanjutkan, compile. Compile. Oke, run. Ya, 1, 2, 3, 4, ditambah 4, 3, 2, 1. Hasilnya 5, 5, 5, 5. Sekali lagi kita coba. 5, 5, 5, 5, ditambah 6, 6, 6, 6. Hasilnya 11, 11, 11, 11. Nah, dengan demikian kita sudah berhasil melakukan penjumlahan array. Dengan entry array A dan array B dibaca dari server. Dibaca dari entry user. Nah, sebetulnya ketika kita mengetahui langkah praktisnya, seperti tadi Anda lihat, bahwa saya itu pertama sekali adalah membuat satu skema untuk solusinya. Yang mana skema solusi itu? Mari kita review lagi. Itu kira-kira seperti ini. Deklarasikan array, deklarasikan variabel, menerima entry, lakukan proses, dan tampilkan hasil. Nah, ketika kita bisa membagi ini, sebetulnya arahnya sudah benar. Dan itulah yang disebut dengan algoritma. Langkah-langkah yang masuk akal untuk mentransfer sebuah problem menjadi solusi. Selanjutnya, jangan langsung untuk mengupayakan semua selesai. Nggak seperti itu. Anda lihat tadi bahwa pertama sekali saya akan mengisi nilai array A. Dan array A yang saya isi adalah secara hardcode, bukan dengan melakukan entry. Tapi dengan hardcode nilainya kalau nggak salah tadi nilainya 9 atau 5 ya. Setelah itu berhasil, saya langsung melakukan lompat langsung ke bagian terakhir menampilkan hasil nilai A. Buat apa? Biar saya tahu bahwa array ini mempunyai mekanisme atau pipeline-nya sudah benar dan bisa bekerja. Ketika itu terbentuk dan benar, saya akan meneruskan dengan cara mengganti hardcode tadi dengan sebuah variabel yang di-entry oleh user dari keyboard. Dan ketika itu benar, ini saya copy dari A akan pindah ke B. Dan ketika itu benar, maka sebenarnya prosesnya sama aja. Hanya untuk C itu adalah hasil ekspresi penjumlahan. Nah, ketika kita lihat tadi hasilnya, tadi cukup bagus ya, dan cukup cepat, errornya nggak terlalu banyak. Ya mudah-mudahan kalian juga akan berhasil mengikuti cara yang sama. Nah, saya akan kembali ke slide. Oke, saya tambahkan sedikit lagi ya sebagai bahan latihan. Di sini akan ada tiga contoh kasus yang akan
dicoba di rumah. Yang pertama adalah jarak tempuh. Seorang pengendara sepeda motor melaju dengan kecepatan 50 km per jam. Berapakah jarak tempuhnya setelah 2 jam? Ini standar banget ya sebetulnya. 50 km per jam, maka setelah 2 jam adalah 100 km. Nah, dengan rumus yang simpel, yaitu jarak tempuh adalah S, yang merupakan hasil kali kecepatan V dikali waktu. Bagaimana cara buatnya? Cobalah kerjakan dengan algoritma dan implementasi dengan Java. Latihan kedua, luas lingkaran. Diberikan sebuah nilai jari-jari lingkaran. Kemudian hitunglah luas lingkaran tersebut. Jadi inputnya di sini adalah jari-jari. Dan ada sebuah proses yang kita nanti akan mendisplay hasilnya berupa luas lingkaran. Nah, secara formula sebetulnya luas lingkaran itu adalah Pi kali jari-jari kali jari-jari. Coba dengan algoritma dan implementasi dengan Java. Yang berikutnya adalah ganjil genap. Ya. Diberikan sebuah bilangan, kemudian nyatakanlah apakah bilangan ini ganjil atau genap. Jangan lupa, ada caranya. Bilangan yang habis dibagi 2 adalah genap, bilangan yang tidak habis dibagi 2 adalah ganjil. Apa itu habis dibagi 2? Coba direview lagi, ada namanya mode dan ada diff. Coba membuat algoritma dan Java-nya. Well, thank you for watching this video. Feel free to contact me via email or WhatsApp. I'll see you again on next class session with the topic Searching Techniques. I am Ivan Siregar. Have a good day.